شيء قدير وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Hadirin wal hadirat, ayuhat tullab wa talibat, para pecinta pengajian hafizakumullah. Seperti yang sudah kita maklumi bersama bahwa hari ini adalah hari terakhir bulan Safar. Ya, mudah-mudahan kita semua terhindar dari segala bala yang diturunkan pada hari ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam kitab Kanzun Najah was Surur. Ya. Jadi di dalam kitab ini sudah kita jelaskan bahwa banyak amalan-amalan yang perlu kita kerjakan di bulan Safar ini. Ya, ini kita diajarkan oleh para ulama, ya. Nah, jadi tentu dalam kitab ini tidak semuanya ya bersumber dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tapi juga dari mujarrabat, ya, uji coba yang dilakukan oleh para ulama, ya, yang sudah diberikan ilmu-ilmu yang sudah tinggi, ya, ilmu kasyafah, ya. Jadi kita husnuzon, ya, kita berhusnuzon. Sudah kita bahas dulu bahwa kekuatan husnuzon itu luar biasa, ya. Ya, kita jangan sedikit-dikit karena tidak ada hadisnya terus mengatakan bahwa ini adalah bid'ah, ini adalah haram, ya. Ya, karena banyak juga ilmu-ilmu yang memang Allah berikan kepada para ulama-ulama, ya, yang luar biasa, ya, yang semuanya sebenarnya sumbernya ya dari Al-Qur'an dan hadis, ya. Cuman dikembangkan oleh para ulama, ya. Ya, pasti semuanya bersumber dari sana, ya. Dan kalau kita ya perhatikan apa yang dianjurkan di sini, sebenarnya tidak ada yang juga piwal dari ajaran agama. Contoh misalnya salat, ya, salat yang kita dianjurkan di sini, ya. Di sini disebutkan apakah ini salat menolak bala ataukah salat hajat ataukah salat mutlak. Yang penting salat, ya, salat. Ya tentu ya salat niki ada hajat kita. Makanya ada namanya salat sunat hajat. Ya, di sanalah kita sebutkan hajat kita. Ya, itu namanya salat sunat hajat. Salat sunatul hajat. Ya, apa hajat kita? Kita sebutkan dalam hati kita. Ya, untuk menolak bala. Ya, sehingga ada juga yang menyebutkannya dengan salat tolak bala misalnya. Ya. Dia langsung dalam niatnya, ya, usalli sunnatan lidaf'il bala. Ya, ada juga seperti itu karena memang ya itu kan hajat. Ya, menolak bala itu bagian dari hajat. Apa karena hajat? Keinginan. Hajat itu keinginan. Dalam bahasa Arabnya hajah. Ma hajatuka? Ya. Apa yang kamu inginkan itu maksudnya? Ya, salat sunat hajat, salat sunat untuk menyampaikan apa yang kita inginkan. Ya tentu sekarang ini karena
Ya, hari ini diturunkannya bala ya, menurut yang kita dengar dari para ulama yang jumlahnya sampai 320.000 ya. Kita berhajat supaya kita tertolak dari bala ya. Jadi saya pertegas lagi masalah ini karena ada juga yang ya lain-lain pemahaman kita, lain-lain cara pandang kita ya. Ada juga yang mengatakan bahwa itu tidak ada sumbernya, itu macam-macam lah ya. Ya, tapi kalau tiang sendiri, tiang yakin karena ini dari kitab ya. Karena ini juga karangan ulama ya. Ini Syekh luar biasa, Syekh Abdul Hamid ya. Ya. Dan kitab ini tempat kami dibagikan dulu di majelisnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jadi saya yakin karena saya terima kitab ini dari ulama besar, ulama ini karangan ulama besar, ya udah kita yakin, ya. Dan insyaallah keyakinan kita ini namanya husnuzon. Dan kita sudah bahas husnuzon itu luar biasa. Ya, bagaimana dulu kita pernah juga baca, ya, dalam kitab karangannya Habib Baharun, ya, bahwa ada orang yang hanya tawassul di atas kuburan dan dia tidak tahu kuburan apa. Dia bertawassul, ternyata itu adalah kuburan hemar alias keledai ya. Tapi karena husnuzon mereka, karena keyakinan mereka, ternyata Allah mengabulkannya ya. Ternyata Allah menyampaikan apa yang menjadi hajatnya ya. Maka apalagi kalau kita ini sudah jelas ya dari kitab, insyaallah kalau kita yakin, mudah-mudahan kita akan terhindar dari segala macam bala. Nah, itu keyakinan kita ya. Kita serahkan kepada Allah. Adapun orang-orang yang tidak meyakininya ya silahkan saja ya beramal-amalan sesuai dengan ya keyakinan kita masing-masing ya. Ya, tanpa harus saling mencela atau menjelekkan ya. Nah, mungkin itu saja yang sampaikan pada kesempatan ini. Dek ngaji nggih, ya jadi pengajar saya kecat baru niki. Nggih. Wahda beramal-amalan. Ya, mungkin ada pertanyaan silahkan. Ya. Bagaimana hukumnya seorang istri apabila bertengkar sama suaminya, si istri ini selalu sumpah serapah, bahkan si istri sampai berkata anjing babi sama suami. Bagaimana hukumnya ini suami istri selalu bertengkar dan sampai istrinya mengucapkan sumpah serapah ya, juga sampai menyebut suaminya anjing babi. Ini jelas udah kita baca dulu ya. Apa namanya itu wanita yang suka menyakiti hati suami itu ya. Ya, ada itu. Annanah, mana macam-macam namanya dulu sudah kita bahas ya. Ya, jadi naudzubillah ya, wanita yang seperti itu ya nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, udah kita dulu bahas ya. Tapi berupa yang perinciannya gitu. Karena banyak ya, banyak modelnya ya. Ada yang disiksa digantung dengan rambutnya, ada yang disiksa digantung dengan lidahnya, ada yang disiksa digantung dari susunya mah kelolosan. Nggih. Ya, ada yang diikat kaki tangannya ya. Kemudian ular kalajengking ya menggigitnya ya. Itu sudah jelas. Naudzubillah, mudah-mudahan ya yang ada di sini tidak ada yang seperti itu ya. Ya, lebih baik kita sabar. Ya, apapun ya perlakuan suami kepada kita ya sabar. Begitu juga sebaliknya, kita sebagai laki-laki harus banyak-banyak bersabar. Kalau menemukan istri yang seperti itu ya paling bagus adalah sabar.
Karena siapa wanita yang sabar dengan akhlak suaminya akan diberikan pahala seperti pahalanya Asiyah imratu Fir'aun. Nah, Sain Malik ya jahatan ni si Fir'aun. Andenara wah Malik kanjan pada kejahatan dari Fir'aun ni. Ben siksa seninan. Tapi Asiyah tetap sabar. Sabar dia. Akhirnya dia diberikan derajat yang tertinggi, dia menyapa nanti bersama dengan Siti Fatimah, Siti Khadijah. Itu para pimpinan wanita-wanita surga. No. Dia melihat marah menu ibu-ibu. Sabar. Ya, dedek girang nyumpak, dedek girang kena semamat jadi bawi macam naudzubillah. Ya. Atau sebaliknya kita juga laki-laki, kalau kita sabar dengan akhlak istri kita, maka kita akan diberikan pahala seperti pahala Nabi Ayyub alaihissalam. Ya. Jadi luar biasa. Nggih. Kaitannya dengan salat sunat. Rasulullah dulu kan waktu pergi Isra Mi'raj, beliau salat sunat 2 rakaat. Nah, salat sunat apa yang dikerjakan oleh Rasulullah? Padahal waktu itu kita belum diwajibkan, belum menerima salat, karena waktu Mi'rajnya kita diberikan tugas untuk salat. Salat itu sudah ada sebenarnya cara-cara salat itu. Sudah dari zaman Nabi Adam sudah ada salat ya. Ya tentu beliau ya sudah diajarkan juga salat ya, walaupun belum diwajibkan salat 5 waktu, tapi dari sejak beliau pertama kali terima wahyu pun beliau sudah diajarkan untuk salat ya. Ya. Jadi salat apa yang dilakukan ya wallahu alam, kita tidak jelaskan salat sunat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Inilah makanya salat itu ya sangat umum sih sebenarnya nggih. Ya ponane kan luwih permasalahan hal-hal yang baru-baru ini. Misalnya terkait mengenai salat nisfu Sya'ban misalnya. Terjadi perkhilafan, perbedaan pendapat. Apakah salat nisfu Sya'ban itu ada atau tidak? Kan begitu. Banyak yang berkhilaf pendapat ya. Ya sekarang ini misalnya salat tolak bala misalnya ya. Ya, apakah ada itu salat tolak bala itu? Salat tidak ilbala, nggih. Ya. Intinya sebenarnya yang penting salat jarang disebutkan oleh ulama. Dalam kitab ini pun fasallu rakaatain katanya. Fasallu 4 rakaat. Tidak disebutkan salat sunat apa. Tidak disebutkan dalam kitab salat apa. Ya. Intinya kita salat sunnah dengan kaifiat, mengenai niat yang penting kita sudah mengerjakan dengan rukun-rukunnya, tinggal niatkan dalam hati, terpercik dalam hati sebenarnya, itu niat yang sebenarnya ya. Ya sekarang kalau kita lagi sholat di waktu duha, tentu niat duha. Di saat kita di malam nisfu Sya'ban, tentu nisfu Sya'ban ya. Tapi ala kulli hal, untuk menghindari perkhilafan itu, makanya saya bilang di dalam tulisan itu ya yang disusun oleh Ustaz Husna itu, di sana dia bilang salat sunat mutlak atau salat sunat hajat ya. Jadi tidak ada sebenarnya masalah tentang salat sunat apa yang kita lakukan, asalkan jangan salat sunat tahajud ya, waktu duha dikerjakan salat sunat tahajud ya, salah dia ya. Andainya ada orang yang diajak salat duha bendat mah lagu dengan kaifiat yang tadi, inna atainakal kautsar, dibarengin dengan niat supaya tolak bala juga bisa, kenapa tidak? Kenapa tidak? Ya, tapi lebih baik ya duha, salat sunat hajat. Itu supaya jangan ada mengurangi porsi duha kita, tetap duha, sekarang salat sunat hajat ya. Ya, karena tidak ada ketentuan baku harus pakai ayat ini, tapi ini adalah mujarrab dari para ulama yang mengajar kita ini nih manfaatnya ayat ini, manfaatnya surat ini
sudah dijelaskan oleh para ulama. Berdebat dalam hal-hal yang tidak terlalu penting. Ya, selalu sering menyalahkan. Padahal kalau kita kembali kepada husnuzan, sebenarnya yang penting kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa yang kita lakukan, insyaallah Allah Maha penerima, ya insyaallah diterima apa yang menjadi hajatan kita insyaallah. Ya. Nggih. Nah, Anda masih? Enggak. Nggih. Ada. Angka ditulis ana sekali spidol sak bau becat lado. Sakode no angka sakode. Dede harus tebal boleh no. Sebenarnya siapapun bisa. Nggih mau pakai apa yang penting bisa ada juga menulisnya pakai air juga. Air kali nulis salam qaul. Yang penting ada kita nulis kemudian siram lagi. Ya. Nabi jak pokok saya ini tulis. Masalah nyerdina meja oli dendek nagawe. Nggih. Ya. Tiang dulu pernah disuruh makan tulisan kertas. Arak Tuan Guru. Ya. Dicantang tulisan kertas nih dikelor. Sampai nebis lantong kertas mutang belat. Karena ya suruh dak gawe. Iya. Jadi itulah ya, kalau tiang aran ya jadi supir lain. Enggak beda mobil lah ya. Jadi tulisan pakai apa dia pakai pulpen sudah ditulis engko dekelor anget kayak belet kayak kan tama lagu spinade. Ya. Yang kalau orang alim, kemudian yang suruh juga orang alim, ya yakin tangguh. Husnuzon gitu. Ya, kembali lagi ke sana ke husnuzon itu. Insyaallah karena husnuzon kita ini sekarang ini kita sering dibuat ragu oleh ini pendapat-pendapat ya terutama Wahabi sekarang ini yang selalu mengoreksi orang seolah-olah hanya ya mereka yang benar itu selalu disalahkan orang, salahkan. Coba gawe baik. Nggih, dedek salahan lalu. Nggih, gitu. Apakah benar pada hari Rebo Bontong kita tidak boleh keluar? Bukan tidak boleh keluar, tidak masalah. Ya, yang penting kita jangan berbuat maksiat, ya. Lebih baik beramal-amalan di rumah. Tapi tidak ada larangan untuk keluar, tidak ada. Ya. Kalian jak diam saja di pondok sini, bemlai. Diam di rumah memelin begini nulik. Bagaimana kita bisa membedakan antara darah putih dengan keputihan? Nah ini ya saninen doang. Ya. Jadi kalau keputihan itu rutubah, dia hanya embek semenuan ya. Nah, oleh apa nih sebut ya? Masen kayak embek lambang buaya. Nggih. Jadi kalau dia darah itu memang tentu wanita yang lebih tahu sebenarnya. Dia keluar dari dalam kalau darah itu aja. Nah, kalau keputihan itu hanya rutubatul farj. Kenapa semakin kita berusaha khusyuk salat semakin sering datang pikiran tentang dunia, padahal sudah berusaha tapi sering datang sendiri tentang dunia. Ya memang ini butuh proses. Butuh proses.
tidak langsung bisa ya. Saya saja sampai sekarang belum bisa full khusyuk ya. Sampai sekarang ini sampai udah sering ngajarkan orang khusyuk tapi saya sendiri belum bisa khusyuk. Ya begitulah, kadang-kadang kenyangkat saat datang lo susah saja. Begeliwas le otak. Maka jangan heran, saya juga kadang-kadang lupa rakaat ya. Ini lupa rakaat, separuh ini sir membaca jahar, jahar membaca sir ya. Sering itu, kadang-kadang terlalu banyak pemikiran. Ya makanya sebenarnya kalau mau bisa, kadang tidak pertanyaan. Pertanyaan. Sekaligus sumbangan. Tunas doa nih. Tunas doa inna Samsudin dait ama Samsudin. Ina sebah bapen sebah. Ya mudah-mudahan. Ya sudah meninggal lagi. Atau masih hidup? Angkamun Muhammad ja almarhum. Lamun dia mati, dedek kalau ada almarhum. Barawat jakena mudah-mudahan luas dalam kuburnya. Padahal kan masih hidup. Oke, Mas sudah meninggal? Masih? Enggak. Anu sila niat yang masih hidup ya mudah-mudahan ada panjang umur, luas rezeki, diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan diluaskan di dalam kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya, dijadikan kuburnya menjadi raudhatan min riyadil jinan bisirril Fatihah. Ya kana uliya kana stain sallallahu alaihi wasallam. Alaihim waladhdallin. Amin. Ada yang bertanya juga berapa pendaftar kelas salafiyah ya. Para pengasuh saya suruh untuk mendata kemarin itu belum dilaporkan. Ya, tolong para pengasuh cepat untuk dilaporkan kalau memang sudah ada yang daftar. Silakan kalau masih ada yang mau ikut mendaftar masih dibuka. Ayo dibuka, didaftar aja. Untuk perempuan silahkan di ustazah-ustazahnya, yang laki di ustadz-ustadznya, silahkan. Ya kita nerima untuk tingkat sanawiyah ya kelas 1 ya 10 sampai 15 ya 10 sampai 15 orang per kelas ya. Aliyah juga disuruh kita ya. Aliyah silahkan juga aliyah. Tidak apa-apa, kalau memang banyak pendaftar maka kita buka dari tahun ini. Kalau enggak ya terpaksa tahun belakang ya. Jadi kita dianjurkan untuk membuka kelas salafiyah. Kelas salafiyah ini sekolah yang tidak terikat dengan kurikulum pemerintah ini, tapi ijazahnya sama dengan ijazah negeri, ijazah sekolah yang formal semua. Ya, ada namanya wusto ya. Ada ula, wusto, ulia. Ya, ula itu setingkat SMI, wusto setingkat SMP atau MTS, ulia setingkat aliyah. Ya, nanti setelah ini ada ma'had ali. Ma'had ali ini setingkat kuliah. Jadi mereka punya jenjang pendidikan, diakui oleh pemerintah. Bisa jadi pegawai negeri, bisa jadi apapun. Di negara halangan. Ya. Ya, terutama ya untuk jurusan agama, ya. Mereka sangat diterima dimanapun. Bahkan di kepolisian diutamakan karena orang-orang beriman bertakwalah yang lebih diutamakan sekarang untuk jadi polisi, ABRI, ya. Terutama yang hafal Quran. Yang hafal Quran diutamakan sekali. Jadi tentara, polisi, dokter malah sekarang di kuliah fakultas kedokteran diutamakan yang hafal Quran. Ya, aneh bepacuan kayak ngapal karena dede khawatir masalah gelar apapun. Nah, yang penting kalian sudah hafal insyaallah. Kemarin saya diminta lagi nih, baru-baru ini sudah baru kemarin ini diminta lagi untuk
mengirim santri jadi imam di Timur Tengah. Jadi imam di Timur Tengah. Itu gajinya untuk bulan pertama di tahap pertama 5 juta. Nanti tahap berikutnya akan naik 10 juta. Tahap berikutnya akan menjadi 15 juta. Jadi awalnya hanya 5 juta dulu, terus 10 juta, terus 15 juta. Tapi yang diinginkan apa? Yang bagus hafalannya, ya, diutamakan. Di sana tidak disyaratkan 30 juz, hanya 10 juz. Nah, tapi dia harus bagus hafalannya, suaranya juga merdu, artinya bagus. Nah, bagus hafalannya, gitu. Dan bisa bahasa Arab. Ini ke bagian Emirat Arab ini. Nah, juga yang kedua, ini ada tawaran juga bagi yang mau jadi security di luar negeri. Jadi jadi apa istilahnya, satpam di luar negeri itu. Ini sama juga di Emirat Arab juga. Di Emirat Arab, ya, diutamakan yang tamatan pondok pesantren, tapi yang tubuhnya tegap. Boleh tegap. Karena jangan jadi security, mau koyos-koyos. Udah tahu. Setegak-tegak. Itu gajinya langsung itu aja, langsung baru masuk langsung 15 juta. Kalah gajin camat. Ya, camat enggak sampai segaji sebegitu. Ya, ini langsung 15 juta. Tapi yang sudah tamat ya umurnya 20 sampai 40. Ya, antara 20 sampai 40 tahun itu. Ya, luwe sebenarnya. Sok temele ya. Jangan khawatir sebenarnya, ya. Banyak ya, asal mau. Tapi ijazah pondok pesantren harus ada, itu syaratnya. Dia harus tamatan pondok pesantren dan ada bukti ijazah formal dan ijazah pondok pesantren. Maka insya Allah nanti ke depan kita akan buatkan ijazah pondok pesantren khusus. Kayak di Jawa ada ijazah formal, ada ijazah pondok pesantren. Nah, makanya ijazah hafalan kalian itu disimpan itu menunjang sekali. Ya, kalau kalian daftar kepolisian, mana buktinya? Nggak bisa kamu nyodor, saya ini hafal Quran Pak. Nggak bisa. Mana buktinya? Ya, harus ada syahadahnya itu. Maka syahadah itu jangan dianggap enteng, sedut kali. Sembelih api, jangan. Itu luar biasa itu, nanti kamu akan tahu nanti. Ngerengek-rengek lemak awan berdaftar dan milih berdatang milih dendeng syahadah, ndak saya kasih. Ya, syahadah yang sekarang itu simpan. Siapa tahu nanti di kedokteran itu akan menunjang. Misalnya dia mendaftar ke kedokteran, saya juga hafal Quran, itu diperhitungkan. Oh iya, ya. Baru nanti dilihat syahadahnya, dites juga hafalannya. Ya, tapi yang ngetes orang yang tidak hafal Quran kadang-kadang. Ya, insya Allah pokoknya kelas-kelas hafalan kubro ini saya jamin sudah itu. Ya, makanya berusahalah sampai kepada kubro. Ya. Munah macam ketua nih bolak-balik tahun dong jawab apa Malik. Ya, insya Allah. Itu saja para jamaah. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah bisa salat yang tadi 4 rakaat itu, tapi masing-masing. Ya, kita tidak berjamaah. Mau salat di sini, mau salat di rumah, silahkan. Ya, mau di sini. Enggak, itu maksud saya jamaah. Kamu jatin. Untuk salat yang 4 rakaat itu, silakan mau di pondok mau di sini terserah, tapi duhanya tetap di sini. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang doa?
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. فقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وآخر أتقياء علما، نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون، وأكر بالرضا منك العيون، واقض أنا ربنا كل الديون. حسن المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر. ربنا يا ذا الجلال والمنان، انشرا لواء نهضة الوطن، واحفظنا دائما من الفتن، واهديا رجالها على السنن، وانشرنهم في العشايا والبكر. وصلاة الله تغشى المصطفى، من إلى الحق دعانا والوفا، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى صاب المصابيح الغرر، أمرت كفا سبحت بها العصا وأرواد على معاشي ومعادي، وعلى ذريتي وباطني وظاهري. الفاتحة.